Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim yang kami taati, wabil khusus yang tengah hadir di studio NU TV Turen, Yai Syafaat Muhammad. Sehat Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa NU TV Turen, bertemu kembali dengan kami dalam acara ngaji online bersama MBC NU Turen yang dipancarkan melalui channel YouTube NU TV Turen. Agar kami bisa terus berbagi kepada panjenengan semua, kaum muslimin, muslimat, nahdiyin, nahdiyat yang berbahagia, mohon sedekah subscribe-nya untuk kelangsungan NU TV Turen. Tekan tombol loncengnya, glunting, agar kita terus bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman melalui channel ini. Di dalam kesempatan ini kami dari NU TV Turen mengucapkan selamat menjalani ibadah di bulan Ramadan. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai hal yang bisa kita lakukan untuk ibadah, namun demikian ada satu ibadah yang menjadi kunci dari segala macam ibadah, yakni sholat 5 waktu. Untuk itu marilah kita ikuti bahasan tentang sholat yang kali ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Yai Syafaat Muhammad, agar menjadi bekal kita untuk lebih khusyuk, untuk lebih benar, untuk lebih rajin juga di dalam menjalankan ibadah sholat kita. Monggo Yai, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa NU TV Turen yang kami hormati, yang berbahagia, juga tidak lupa kru NU TV Turen dari tim maupun host NU TV Turen Pak Solihin. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk bersama-sama kita menggiatkan kegiatan di bulan Ramadan, kegiatan yang dilaksanakan oleh LTN NU MBC NU Kecamatan Turen. Pada kali ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Solihin, kami akan sedikit mengupas terkait dengan ibadah sholat. Seperti yang kita ketahui dalam sebuah ayat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia tidak ada lain tujuannya adalah agar beribadah kepadanya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Banyak ibadah-ibadah yang harus kita laksanakan, baik itu ibadah-ibadah yang bersifat ibadah ritual maupun ibadah sosial. Di antara sekian banyak ibadah kewajiban yang harus kita laksanakan adalah ibadah sholat.
Namun sebelum saya mengupas lebih dalam tentang kewajiban kita melaksanakan ibadah sholat, ada satu hal yang perlu untuk kita sadari dan kita pahami, bahwa Allah mewajibkan kita melakukan satu kewajiban. Tentu di situ ada hikmah yang tersembunyi, di mana manfaatnya akan kembali kepada kita. Karena manusia beribadah pun tidak akan berdampak atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila pola pikir ini kita tanamkan, bahwa dampak manfaat dari ibadah akan kembali kepada kita, maka insya Allah kita dengan senang hati akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disinilah perlu sekali lagi kita tanamkan. Kalau saya ambil contoh, diantaranya seperti halnya ibadah puasa. Puasa itu kalau menurut pandangan orang yang tidak memahami, buat apa sih kita kok berlapar-laparan begitu Pak? Berhaus-haus. Berhaus-haus. Padahal kalau kita kaji secara mendalam, justru itu manfaatnya akan kembali kepada diri kita. Tidak hanya janji Allah akan pahalanya, tapi juga akan berdampak kesehatan pada tubuh kita. Sumu tasihu itu. Demikian juga dengan sedekah. Kalau kita hitung-hitungan matematika, sedekah akan mengurangi harta kita. Berarti perintah-perintah sedekah, perintah zakat itu nggak ada dampak manfaat kepada kita secara hitungan matematika, bahkan secara prinsip ekonomi ini nggak ada manfaat. Karena kalau 5, 10 dikurangi 5 ya kan tersisa 5. Punya uang 100.000 disedekahkan 50 ya akan tersisa 50.000. Nah, kalau kita hanya memandang dari sisi itu, maka berat kita melakukan yang namanya ibadah. Untuk berpuasa berat, untuk melakukan sedekah dan zakat berat, dan ibadah-ibadah yang lain. Namun bila kita mau memahami secara mendalam hikmah dibalik kewajiban-kewajiban itu, ternyata sekali lagi kembali kepada kita. Kalau tadi saya sampaikan, puasa akan berdampak pada kesehatan, sedekah juga akan berdampak pada peningkatan keberkahan harta kita, karena itu memang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian juga dengan ibadah sholat. Ibadah sholat, kalau kita berpikir secara luarnya saja, tidak berpikir secara mendalam, maka sholat itu pasti akan merugikan. Karena waktu kita tersisa. Di mana setiap hari kita diwajibkan melakukan sholat 5 kali. Waktu kita tersisa. Terkurang. Misalnya satu sholat itu 5 menit katakan, 5 kali sholat berarti sudah 25 menit. 25 menit. Kalau hanya berpikir bahwa itu akan mengurangi hak kita, hak. Padahal di balik sholat Allah akan menjanjikan banyak hal, tidak hanya dari sisi pahala saja, tapi bahwa sholat itu memang nanti akan berdampak beberapa hal yang mungkin nanti bisa kita kupas secara mendalam satu persatu. Barangkali itu bagian yang tema kita kesempatan kali ini. Jadi banyak manfaat, banyak hikmah di balik perintah-perintah yang sholat diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Menjadi satu hal yang sudah difahami oleh umat Islam
bahwa sholat menempati posisi kedua setelah kita bersyahadat. Bahkan sholat ini menjadi kunci utama kita untuk meraih kebahagiaan. Dan ini nanti juga yang akan pertama kali nanti kelak dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Yaumil Mahsyar. Bila mana sholat ini dalam kondisi baik, istiqomah, dan tentu baik di sini tidak hanya baik dari sisi tidak pernah bolong, namun juga baik dari sisi kajian-kajian keabsahan secara fikih, syarat rukunnya terpenuhi, kemudian juga sampai ke tatan khusyuk dan lain sebagainya. Minimal setidaknya secara standar minimal syarat rukunnya harus terpenuhi. Nah, idza wujidat tamah qubilat wasyairu amalihi, bila nanti di yaumil hisab salatnya ini dinilai dalam keadaan sempurna, maka akan diterima oleh Allah. Demikian juga seluruh amal-amal. Pemahaman kebalikan dari pemahaman ini, bila mana dijumpai dalam keadaan naqisoh, tidak sempurna, entah itu pernah ditinggalkan, entah itu syarat rukunnya tidak terpenuhi, maka ruddat wasairu amali, maka sholatnya ditolak, dan demikian juga seluruh amal-amal yang lain. Ini urgensinya sholat demikian penting di dalam ibadah kita. Maka perlu sekali lagi kita juga harus memahami bagaimana sholat ini bukanlah satu hal yang memberatkan, kemudian merugikan kepada kita, tapi sholat ini justru nanti akan berdampak manfaat dan banyak hal yang bisa kita raih di balik kita melaksanakan sholat. Nah, saya pernah membaca satu keterangan dalam sebuah kitab yang dikarang oleh salah satu ulama, yakni ulama Ahmad Al-Jurjawi, Syekh Ahmad Al-Jurjawi. Beliau ini menyampaikan bahwa ada beberapa hikmah di dalam sholat. Yang pertama, sholat itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Al-insan mahalul khotok wan nisyan, kan gitu. Manusia itu tempat salah, entah disengaja entah tidak. Nah, dengan sholat maka peluang dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, redaksinya begini: Aro'aitum law anna nahrum bi babi ahadikum yahtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat hal yabqa min daronihi syai'. Satu saat Rasulullah bertanya kepada sahabat, andai di antara kalian ada yang rumahnya dekat sungai, di mana kalian kemudian setiap hari mandi 5 kali, hal yabqa min daronihi syai'un, kira-kira apakah masih tersisa kotoran yang melekat pada diri kalian? Rasulullah pernah bertanya semacam itu. Nah, kemudian sahabat menjawab, qalu la yabqa min daroni syai'un. Kalau sehari semalam mandi 5 kali Kanjeng Nabi, ya tidak bakalan ada kotoran yang melekat. Kalau kita sehari semalam biasanya kan mandinya 2 kali. 2 kali. Pagi dan sore. Ini mandinya 5 kali. Nah, jangan kemudian dianggap boros sabun, habis kopeng 5. Nah,
Dari dialog ini kemudian Rasulullah melanjutkan, qala fadzalika masalus shalawatil khamsi. Ya demikian itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khotoya. Di mana dengan sholat 5 waktu Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan. Allah akan menghapus dosa-dosa. Jadi kalau digambarkan, dosa itu adalah ibaratnya kotoran. Dosa itu adalah sebuah beban. Ibaratnya dosa itu adalah sebuah barang yang harus kita bawa ke sana kemari. Di saat dosa itu terus menumpuk, maka barang yang harus kita bawa ya semakin banyak tentunya semakin berat. Kalau kita gambarkan dosa itu adalah ibaratnya seperti kotoran, berarti di tubuh kita melekat berdaki-daki kotoran yang ada di tubuh kita yang menempel. Ini kalau dosa diibaratkan semacam itu. Makanya perlu diproses bagaimana agar supaya kotoran-kotoran ini bisa bersih. Kalau toh itu kotoran lahiriah dalam bentuk debu dan sebagainya, maka cara membersihkan dengan mandi. Kalau toh itu barang beban berat yang harus kita bawa, ya beban berat itu harus kita buang, harus kita taruh. Nah, itulah makanya dalam kitab Hikmatut Tasri' wa Falsafatihi yang tadi saya sebutkan pengarangnya, di antara hikmah sholat adalah bisa melebur dosa. Jadi kalau digambarkan, malam hari mungkin kita melakukan dosa, entah itu disengaja entah tidak, mau tidur kemudian gerenang-gerenang dengan pasangan tidurnya, kemudian di situ ada topik ngerasani saudara, ngerasani tetangga, barangkali dosa-dosa yang hubungannya hablum minallah. Kalau hablum minan nas, ya di samping harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Nah, kemudian kita tidur, berarti kita tidur itu membawa dosa. Ibaratnya kita memberi kotoran kepada tubuh kita. Kalau barang beban tadi berarti kita menambah beban-beban yang harus kita bawa. Nah, begitu masuk sholat subuh, kita lakukan sholat subuh, usolli fardhu syubhi rakaataini lillahi ta'ala ma'muman lillahi ta'ala. Sampai kita selesai 2 rakaat salam, maka dosa-dosa yang tadi digambarkan ibaratnya kotoran yang melekat di tubuh kita, ibaratnya beban barang yang harus kita bawa, itu semua sudah terhapus, bersih. Kalau kita habis bepergian, badan penuh keringat, kemudian mandi, usai mandi kan segar kembali. Insya Allah semacam itu. Jadi apa? Lagi-lagi manfaatnya kembali pada hamba Allah itu sendiri. Kembali kepada kita. Apabila sendiri sudah melakukannya dengan benar, tentu hikmah di balik perintah pasti akan kita rasakan dan bisa kita terima. Nah, kalau kita teruskan usai zuhur, kita sudah bersih, badan sudah segar, dosa-dosa sudah diampuni. Barangkali kita kemudian berangkat kerja, di tempat kerja disengaja atau tidak, kemudian kita melakukan dosa. Lagi-lagi al-insan mahalul khata' wan nisyan, disengaja atau tidak. Entah itu ada problem masalah dengan teman, kemudian atau ada dosa apa yang kita lakukan, atau mungkin ngerasani juragan, ngerasani juragan, itu bayaran kok yo gak mundak-mundak. Atau bisa jadi ngerasani juragan, itu bayaran pengenane kok yo urung dibayar. Tadi itu peluang-peluang kita melakukan dosa sangat besar. Makanya agar supaya ini tidak menjadi beban kita, kemudian masuk sholat zuhur, kita ambil wudhu, kita menghadap kiblat, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, disitulah dosa-dosa kita terhapus, kotoran-kotoran ini terhapus. Dan ini siklus ini setiap hari, setiap waktu berjalan.
Bisa kita bayangkan mungkin andai kita tidak mandi itu sehari semalam tidak mandi, kira-kira gerah, mungkin gatal-gatal juga. Gatal-gatal juga, dan tidak hanya dampak negatifnya kepada kita, kepada kepada tetangga sekitar, orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa-bisa nanti istri kita nggak mau kita ajak tidur bareng kan gitu, karena nggak mandi kan gitu. Masih berdaki. Nah, itu. Nah, tentunya sholat pun juga demikian. Andai kita tidak melakukan sholat, maka secara otomatis tubuh kita penuh daging, gatal dan lain sebagainya. Beban berat ini adalah nanti akan menjadi beban hidup kita, sehingga kita hidup merasa susah, kita hidup itu seperti tertimpa problem saja. Nah, ini kenapa? Karena beban beratnya tidak dibuang, tidak ditinggal, kotoran-kotorannya tidak dibersihkan. Nah, sehingga akhirnya dampaknya apa? Kita akan terus murung, gampang emosi, kemudian gampang tersinggung dan lain sebagainya. Nah, secara otomatis ini pun nanti juga akan berdampak kepada orang yang ada di sekitar kita. Orang yang di sekitar kita juga tidak akan nyaman kan secara otomatis. Wong iki kok nyelatuan, barangkali semacam itulah. Orang ini kok sensi sekali. Akhirnya dijauhi teman-teman. Iya, dijauhi teman-teman. Kemudian kalau ini berkaitan dengan ini ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, ini apa itu juga salah satu manfaat dari? Iya Pak. Ya, itu juga bagian dari manfaat. Di kitab Hikmatut Tasrik ini juga disebutkan diantaranya, di samping bisa melebur dosa-dosa, membuat hidup kita menjadi lebih bahagia, membuat hidup kita menjadi lebih indah, lebih cerah. Kita memandang hidup tidak dalam konteks-konteks kita bisa mensikapi semua problem kehidupan, diantaranya karena batin kita, diri kita sudah bersih. Lah, diantaranya lagi hikmahnya sholat seperti yang Pak Solihin sampaikan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu nanti akan mampu menjaga dari perbuatan fahsya dan perbuatan munkar. Artinya apa? Dengan sholat yang dilakukan secara istiqomah, benar dari sisi syarat dan rukun, bahkan sampai masuk ke tataran khusyuk, maka sholat itu nanti akan mampu menjadi imun kita, menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang menurut pandangan agama tidak dibenarkan. Ya, kalau di corona saja kita harus memperkuat imun. Ya, untuk penyakit-penyakit yang dalam kajian, dalam pandangan agama bagian dari maksiat kepada Allah, ya bagaimana ini bisa kita tangkal? Harus ada vaksinasinya kan begitulah, diantaranya sholat itu termasuk vaksin. Bagian upaya untuk menguatkan iman kita. Nah, cuma lagi-lagi bahwa bagaimana nanti sholat ini memang bisa berdampak menjadi imun, bisa menjadikan kita terhindar dari perbuatan fahsya dan perbuatan munkar. Ini yang mungkin perlu untuk kita pelajari lebih mendalam. Ini ayat Al-Quran tidak mungkin Allah berfirman ini kemudian, karena nyuwun sewu Pak Kiai, kita juga banyak melihat di sekitar kita, atau mungkin kita sendiri disengaja atau tidak, ternyata juga masih sering banget melakukan kemaksiatan. Bagian introspeksi untuk kita, untuk kami sendiri, barangkali apakah ini sholat saya ada yang masih belum benar, kira-kira semacam itu. Padahal Allah sudah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sementara nyuwun sewu, kalau populasi jumlah penduduk umat Islam
di Indonesia, katakan di Kecamatan Turen, itu kan mayoritas dibanding saudara kita yang tidak seiman, tapi yang seiman kan mayoritas. Tapi dari mayoritas itu pelaku maksiatnya juga saya kira juga mayoritas juga. Pelaku maksiatnya mayoritas. Nah ini ada apa? Padahal kalau kita lihat secara umum umat Islam itu kesadaran melakukan sholat juga sudah bagus. Sudah bagus. Meskipun juga masih banyak ada saudara-saudara kita yang belum tergerak hatinya untuk melakukan sholat juga masih ada. Tapi menjadi sekali lagi introspeksi buat kami, buat saya sendiri, barangkali juga buat pemirsa. Saya ini sudah sholat tapi kok masih sering rasan-rasan. Saya ini sudah sholat kok masih sering nyelatu orang dan lain sebagainya. Sudah sholat kok saya masih sombong. Nah itu sudah sholat saya kok masih sombong dan lain sebagainya. Sering pamer dan lain sebagainya. Jangan-jangan sholat saya ada yang salah. Jangan-jangan dari sisi syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi. Gitu. Kemudian ya, kira-kira sholat yang bagaimana ini, yang kualitas sholat yang bagaimana kira-kira yang bisa mengarah menangkal fahsya dan munkar tadi. Jadi sholat yang kriteria sholat yang masuk di ayat Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tentunya yang pertama secara syariat dalam kajian fikihnya juga harus benar. Kalau kita berbicara sholat itu ada beberapa yang harus kita perhatikan tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah terkait dengan masalah toharohnya, masalah sesucinya. Apakah ini sudah memenuhi ataukah belum? Sesuci, sholat itu suci harus tempatnya, harus bajunya, harus badannya, harus suci. Ini nomor satu. Suci dari najis. Kemudian suci dari hadas, ini yang tidak kalah penting. Kalau berbicara hadas berarti minimal hadas kecilnya, wudhunya ini sudah benar apa belum? Atau hadas besarnya bagi yang punya tanggungan hadas besar, apakah sudah benar apa masih perlu untuk dibetulkan? Nah, ini tahapan-tahapan yang memang harus dilalui, tidak bisa kemudian yang penting wudhu kemudian langsung sholat. Wudhu itu sendiri pun nanti juga ada hal-hal yang perlu untuk dipelajari secara mendalam. Wudhu itu untuk hadas, menghilangkan hadas, medianya adalah air. Air ini yang bagaimana yang bisa untuk dipergunakan untuk menghilangkan, untuk bersuci, menghilangkan hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Nah inilah makanya penting kita, meskipun kita itu sudah sholat, tapi penting banget kita itu untuk mempelajari, setidaknya kita ngaji tentang apa yang memang menjadi kewajiban kita bagian penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apalah artinya ibadah bila mana kemudian tidak diilmoni, tidak dibarengi dengan ilmu, sehingga akhirnya kita hanya berlelah-lelah saja, tidak mendapat hikmah-hikmah yang tadi sudah saya sampaikan. Maka saya sangat tertarik dengan apa yang menjadi program Nahdlatul Ulama, ayo ngaji, ayo mondok gitu. Ini penting sekali, ayo ngaji, ayo mondok ini penting sekali. Jadi tidak hanya menjadi abid ahli ibadah saja, tapi bagaimana menjadi alim. Alim mengetahui, minimal mengetahui kaifiyah, tata cara ubudiyah yaumiyah, ibadah-ibadah harian seperti sholat itu kan harian kan. Nah ini perlu untuk kita galakkan. Jadi sholat itu tidak hanya cukup secara kuantitas jangkep, misalnya 5 waktu, tapi juga penting kualitasnya. Kualitas itu dari kajian fikihnya, syarat rukunnya harus terpenuhi.
Kemudian dari kajian tasawufnya ini juga nanti juga harus khusyuk gitu. Mak minimal dari kajian fikihnya syarat dan rukun ini harus terpenuhi minimal itu gitu. Sehingga sholat kita benar-benar sah menurut pandangan syariat. Nah kalau biasanya gini nih, itu saya sendiri kadang mencari sesuatu telah ditaruh itu lupa cewari, gak ketemu-ketemu. Tapi ketika sholat takbiratul ihram kok tiba-tiba ingat loh lah kunci lah tak cantol lah ini gimana seperti ini ya. Ini ku dampak kakean brutu ya. Kakean brutu. Ya itulah memang uniknya, mungkin itu juga bagian dari bagaimana setan bisa mengalihkan hati kita jikala kita dalam keadaan tidak sholat kita lupa, kemudian dikala sholat kemudian ingat. Ya mungkin itu sekali lagi bagian setan agar kita tidak konsentrasi. Makanya ada sebuah keterangan menyebutkan agar sebelum sholat diawali dengan membaca surat An-Nas. Itu bagian ikhtiar. Setidaknya begini, agar mencapai khusyuk, mungkin kalau kita target khusyuk sholat subuh jangan 4 rakaat, sholat subuh saja 2 rakaat, hanya 2 rakaat. Itu sulitnya luar biasa. Kalau kita mau melakukan khusyuk dari takbiratul ihram sampai salam, paling tidak kita awali dikala takbiratul ihram ataukah dikala membaca Fatihah. Coba kita resapi bacaan Fatihah itu apa artinya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu insya Allah nanti sedikit demi sedikit akan bisa menuju ke arah kekhusyukan. Ya paling tidak ada upaya-upaya ke arah sana. Kalau toh di saat sujud kok kelingan kunci hilang ya. Kalau kunci hilang nggak masalah begini. Kalau kelingan utang itu loh Pak. Kelingan utang, waduh menewaya nyaur utang. Kelingan buwuh terus nggak punya uang Pak. Bisa-bisa itu sampai salam. Sampai salam ya itu. Busuk-busuk ini. Tapi lagi-lagi minimal dari sisi syarat dan bukunya. Kami kira masih banyak sebetulnya yang kepingin kami gali untuk diri kami sendiri dan juga untuk para nahdi-nahdiyat pemirsa NU TV Turen. Namun demikian karena waktu yang membatasi, terima kasih yang sudah panjenengan dawuhkan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Namun demikian alangkah indahnya kalau untuk meraih ilmu yang manfaat tadi, apa yang sudah jenengan dawuhkan ini ditutup dengan doa ya. Semoga doa. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa, saling mendoakan. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan segala perintah-perintahnya dalam rangka kita penghambaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama mudah-mudahan kita diberi istiqomah di dalam melaksanakan ibadah sholat, tidak hanya kuantitas namun kualitas bisa terus kita perbaiki sehingga sholat ini nanti akan mampu membawa keselamatan kita dunia wa ukhra. Amin. Al-Fatihah. Iya kan. Iya kan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim wa rabbal asradin asbara salasmin alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat
Fataqdi lana biya jami'al hajat wa biya min jami' sayyi'at tarfa'una biya indaka 'ala darajat wa tuballighuna biya aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas shalah min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan demikian para pemirsa yang budiman, apa yang bisa kami sajikan kali ini mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat pada kita bersama, sehingga kita makin cerdas, makin pinter dan terampil menjalankan sholat sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron tuku duren imbue pete NU TV duren pancen oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay.